Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Saudara, Kristus adalah center di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, biarlah kita hidup di dalamnya, hidup di dalam kerajaan Allah. Tidak membuang waktu lagi, kita mau persilakan Bapak Pendeta Paruntungan Girsang untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan untuk kita. Silakan Pak Pendeta, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih Bu Eri atas kesempatan yang diberikan, puji Tuhan. Dan terima kasih untuk lagunya. Amin. Christ is the center of our life, ya. Kita fokus kepada Kristus, Yes. karena Kristuslah segalanya bagi hidup kita. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Amin. Ya, sebetulnya mari kita mendalami kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, ya, terutama saya mau sapa semua selamat pagi sahabat-sahabat semua, ya. Semuanya. Saya nggak bisa sebut satu-satu, tapi terima kasih atas undangan ini juga Pak saya Pendeta. ucapkan terima kasih. Jadi begini, sahabat-sahabat sekalian, saya sangat berharap mari kita open mind, open heart, ya, untuk kebenaran firman. Ya, nanti gali lagi ayatnya, didalami lagi sehingga betul-betul kita confirm apa yang Tuhan maksudkan. Nah, pada hari ini saya yakin kalau kita menangkap kebenaran ini, maka yang lainnya itu nanti akan ngikut, gitu ya, gampang, mudah dipahami. Kalau yang ini kita bisa nangkep nih, pasti yang lainnya lebih gampang. Saya akan mulai paparan saya, ya. Hari ini kita berbicara tentang rumah Bapa. Bersama persekutuan doa Anastasis, ya. Oh, Anastasis itu kurang S-nya, sorry. Ya, bersama saya Pendeta Paruntungan Girsang sebagai koordinator Christ Center Ministry Indonesia Jakarta. Ya, kita mulai. Nah, ini adalah dasar ayat yang sering kita baca, ya, semua tahu ayat ini. Ya, saya baca dengan cepat aja. Nah, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Di ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Nah, kenapa dikatakan janganlah gelisah hatimu? Nah, kita harus mengerti betul. Di Yohanes 18. Di sana Yesus sudah ditangkap, ya, ditangkap. Ya, jadi kita harus mengerti ini konteksnya. Jadi Yesus akan ditangkap, ya, maka dia katakan janganlah gelisah hatimu. Nah, karena sebentar lagi dia bagaimana kita udah tahu, ya. Maka dia katakan di ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, titik. Jadi di rumah Bapa itu tempat tinggalnya sudah banyak. Bukan sedang dipersiapkan, sudah banyak, ya. Jadi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, titik. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi di sini pergi ke situ ini hati-hati, ya. Bukan pergi ke sorga, bukan, ya. Untuk menyediakan tempat bagimu, karena di rumah Bapa sudah banyak tempat tinggal. Ya, nanti kita bahas apa yang pergi ke situ. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, ya, kamu pun berada. Nah, kita lanjut. Nah, pertanyaannya, apakah rumah Bapa itu? Nah, apa ini rumah Bapa itu? Kemudian, di mana rumah Bapa itu? Pergi ke situ untuk menyediakan tempat itu, pergi kemana? Nah, ini kita juga perlu selidiki, kemana dia pergi, ya. Ini perlu kita selidiki, kemana dia pergi. Ini pandangan teologi secara umum, ya. Saya perlihatkan ini pandangan teologi secara umum, ya. Kita lihat secara umum, ini saya singkat aja di sini nih, secara umum. Nah, ini secara umum ini, ya. Yesus mengajar tahun 30-an, ya, kemudian dia mati di kayu salib. Ini secara umum, ya. Dia bangkit dan kemudian diangkat ke sorga. Nah, di sana sedang ada pencurahan Roh Kudus dan sedang menyediakan tempat, katanya begitu. Kemudian akan kedatangan kedua kali. Nah, ini yang nggak tahu kapan.
Jadi ini semua masih misteri. Ya, ini yang biasa kita dengar ya. Saya juga dulu diajar seperti itu. Sama. Nah, kalau kita lihat secara jujur di atas. Kalau orang berbicara surga ada di atas. Nah, coba bayangkan sekarang bumi ini bulat. Bumi kita ini bulat. Nah, di Indonesia sekarang pagi, di Amerika, di tempat daerah tertentu itu malam hari. Nah, atas yang mana ini sekarang? Nah, ini kalau kita mau melihat ya bahwa bumi ini bulat, berbeda waktu. Ya, berbeda waktu, berbeda tempat. Yang mana yang benar ini? Nah, ini semuanya masih pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita mau lihat berbedanya sebagai studi komparatif hari ini ya, sebagai komparatif study bahasan kita hari ini. Nah, mari kita lihat ini. Mari kita lihat baik ayat ini. Nah, lihat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini yaitu Yohanes 8 ayat 21-22. Dia katakan di sini apa? Nah, kalau kita baca lagi di ayat tadi Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya sudah banyak ya. Nah, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, ya, sebab aku pergi ke situ. Nah, ini untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, kita mau lihat nih pergi ke situ ini kemana? Maka kita lihat di ayat sebelumnya, di Yohanes 8 ayat 21-22. Karena ini satu seri yang nggak bisa dilepas sendiri-sendiri. Nah, Yohanes 8 ayat 21-22. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lihat ini respon orang Yahudi. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Jadi konteks pergi, kata pergi, itu artinya mau bunuh diri. Ya, mau bunuh diri. Makanya nanti dia adalah mati dulu di kayu salib. Mati dulu di kayu salib ya, baru ya. Jadi mati dulu di kayu salib. Baru konteks berikutnya. Nah, kita lihat lagi konteks di Yohanes 13 ayat 36 sampai 37. Sehabis Yohanes 13 masuk ke Yohanes 14. Langsung directly nyambung ya, maka kita lihat. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Ya, jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi ya kelak engkau akan mengikuti aku. Nah, maka kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nah, baru jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi harus diingat, kata pergi ini spesifik ya, punya arti spesifik, yaitu mati, ya kematian. Maka si Petrus dengan gagahnya, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Aku siap pasang badan untuk menggantikan engkau. Dia bilang gitu ya. Nah, ingat bahwa waktu Yesus ditangkap itu, ya, waktu Yesus ditangkap, ya si Petrus dikatakan engkau salah seorang muridnya, gitu ya. Oh enggak, aku tidak kenal dia bilang gitu. Nah, tapi ingat di sini kata kuncinya adalah nyawa. Aku akan memberikan nyawaku. Yaitu pergi ke situ itu dalam rangka kematian, ya, dalam rangka kematian. Jadi kita harus nangkap kematian. Maka kita lihat ini dalam strong. Dikatakan ini go, I go. I go itu strongnya adalah G4198. Artinya salah satu di sini dikatakan especially to remove, figuratively die. Jadi mati. Bukan meninggal, mati. Dalam hal ini menghadapi kematian. Nah, maka kelima kita bicara salib sebagai jalan untuk layak masuk ke rumah Bapa. Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Jadi Kristus menggantikan kita
Mati di kayu salib supaya kita layak masuk ke rumah Bapa yang banyak tempatnya itu, yang di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, tapi untuk masuk ke tempat tinggal yang banyak itu kita harus percaya kepada salib Kristus. Nah, prosesnya ada salib Kristus, itulah proses. Kalau siapa percaya kepada salib Kristus, maka dia bisa masuk ke rumah Bapa itu. Nah, itu. Maka dikatakan di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Yesus mati di salib itu adalah jalan. Ya, jalan kematian Kristus di kayu salib itu adalah jalan masuk ke rumah Bapa yang tempatnya sudah banyak itu. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, itu. Nah, kita baca lagi berikutnya ya, teman-teman. Nah, ini perhatikan baik-baik, saudaraku. Nah, ini rumah Bapa. Rumah Bapa itu berbicara tubuh Kristus. Ya. Nah, mari kita baca di Keluaran. Ini perjanjian lama berbicara apa? Keluaran 25 ayat 8. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nah, inilah yang disebut sorga. Jadi tabernakel yang dibuat oleh Musa, oleh bangsa Yahudi itu disebut sorga. Ya, di mana Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Nah, ini perhatikan ya. Jadi sorga itu adalah tabernakel, ruang maha suci. Ruang maha suci itu adalah sorga. Ya, teman-teman. Nah, mari kita lihat Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ya. Nah, ini kejadian waktu Yesus dicari-cari oleh mamanya, papanya. Ya, dia dicari-cari waktu itu usianya 12 tahun. Dan Yesus sedang ada di bait suci Allah. Nah, bait suci Allah itu disebut oleh Yesus disebut rumah Bapakku. Dia sedang berbicara, dia sedang melakukan pekerjaan Bapaknya, yaitu apa? Berdiskusi kebenaran firman Tuhan dengan para imam, dengan guru-guru, ya para rabi. Dia sedang berbicara di situ. Nah, konteksnya adalah bait suci Allah itu disebut oleh Yesus adalah rumah Bapakku. Ya, bahwa aku harus berada di rumah Bapakku. Nah, mari kita lihat lagi di Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Ya, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bait Allah yang mana? Bait Allah yang Yesus sedang berdiskusi dengan para imam, ya, para guru-guru, ya. Jadi inilah bait Allah. Dia katakan dirombak akan kubangkitkan yang baru. Nah, makanya setelah ini di Yohanes 2 ayat 21 dikatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah apa, Bapak Ibu? Tubuhnya sendiri. Jadi tubuhnya sendiri inilah yang disebut bait Allah yang baru. Bait Allah yang lama akan diruntuhkan, ya, di baitnya dirombak. Maka dibangkitkanlah bait suci yang baru, yaitu tubuh Kristus. Tubuhnya sendiri inilah bait Allah. Nah, inilah sebetulnya rumah Bapa itu. Inilah tempat anak orang-orang percaya berkumpul. Ya. Nah, Kristus yang mana? Tentunya kita berbicara Kristus Allah yang roh. Ya, ini dia. Jadi, inilah bait suci Allah yang bangkit pada hari yang ketiga. Ya, teman-teman sekalian. Kita lanjut. 6b. Rumah Bapa adalah tubuh Kristus. Nah, tadi kita sudah baca Lukas 2 ayat 49 tadi sudah, ya. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku? Nah, rumah Bapakku itu adalah bait suci Allah. Ya. Nah, tadi di Yohanes 2 ayat 21 kita tahu bahwa bait suci Allah itu adalah yang akan bangkit itu adalah tubuhnya sendiri. Nah, ini tubuhnya sendiri. Maka dikatakan di Yohanes 14 ayat 2 tadi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, rumah Bapakku ini adalah apa? Tubuhnya sendiri. Ya, inilah berbicara tubuhnya sendiri, bahwa di rumah Bapakku, ya, bait suci Allah yang baru itu tubuhnya sendiri. Nah, di situ banyak tempat tinggal. Jadi sudah ada.
Ya. Jadi di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya sudah banyak. Di rumah Bapakku itu udah banyak. Nah, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, aku pergi ke situ, yaitu aku pergi ke kayu salib. Ya, aku pergi ke kayu salib. Nah, proses di kayu salib inilah Yesus menyediakan tempat. Maka akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang melalui aku, yaitu sebetulnya sini melalui salib. Tanpa salib, kalau kita nggak percaya salib, kita nggak bisa masuk ke rumah Bapa yang banyak itu jumlahnya. Nah, perhatikan ayat 3-nya. And if I go, and prepare a place for you, I will come again. I will come again and receive you to myself. Ya, receive you to myself. Ya, kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, kalau aku telah mati di kayu salib, ya, I will come again. Aku akan datang kembali dan menerimamu masuk ke dalam diriku. That where I am, there you may be also. So di mana aku berada, engkau juga berada bersama dengan aku. Jadi rumah Bapa, sorga itu adalah myself, in myself, to myself. To myself inilah rumah Bapa. Ya, myself itu adalah tubuh Kristus yang baru, yaitu yang bangkit pada hari ketiga. Jadi kalau aku telah menyediakan tempat bagimu di kayu salib, aku telah selesaikan di kayu salib, ya tetelestai, maka aku akan datang kembali dan menerimamu masuk ke dalam diriku. Ya, masuk ke dalam diriku sebagai bait suci Allah yang baru, yaitu tubuh Kristus. Disitulah orang percaya berkumpul. Ingat Bapak Ibu, yang diselamatkan itu adalah jiwa kita. 1 Petrus 1 ayat 9 berkata, engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi jiwa kita inilah yang masuk di dalam Kristus yang roh itu. Kita berkumpul lah sebagai masuk di sana. Dan inilah yang disebut menjadi bait suci Allah. Ingat di Efesus 2 ayat 18 sampai 22. Di sana kita telah dibangun, ya, disusun menjadi bait suci Allah di dalam roh. Jadi saudara dan saya, kita adalah bait suci Allah dalam roh. Ya. Nah, jadi itulah yang dikatakan. Nah, sini mari kita lihat. Di nomor 8 sekarang. Rumah Bapa adalah sorga. Nah, di sini tubuh Kristus. Ya, tadi di Yohanes 2 ayat 21 katanya bait suci Allah yang baru ialah tubuhnya sendiri, ya kan? Tubuhnya sendiri. Maka kita lihat ini. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Kristus telah membangkitkan kita. Kenapa kata membangkitkan? Karena kita sudah mati. Mati itu artinya keterpisahan dengan Tuhan. Kehilangan kemuliaan Allah. Maka Yesus mati di kayu salib untuk membangun kembali, mendamaikan umat manusia dengan dirinya. Maka dia mati di kayu salib supaya kita bersatu dengan dia. Jadi kita telah mati ini, kita telah bangkit, kita telah hidup menjadi manusia baru di dalam Kristus. Maka dia katakan ini, ya, ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Jadi manusia baru kita sekarang sudah berkumpul bersama Kristus di sorga. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ini. And raise us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Jadi kita telah dibangkitkan bersama dia dan membuat kita duduk bersama dia di mana? Di alam sorgawi, di tempat sorgawi, di mana? Di dalam Kristus, in Christ Jesus. Nah, kalau Bapak Ibu kita melihat Yesus Kristus yang dibatasi oleh ruang dan waktu dalam bentuk manusia, yang kita nggak nyambung. Karena Kristus telah mati, ya, telah bangkit. Waktu dia bangkit dalam roh. Ya, 1 Petrus 3 ayat 18. Dan di 1 Korintus 15 ayat 45 dia telah menjadi roh yang menghidupkan.
Maka kita yang sudah mati bersama dia, jiwa kita yang sudah selamat ini bersatu dengan roh yang menghidupkan itu. Maka kita menjadi hidup, bahkan disebut menjadi hidup kekal di dalam dia. Itu ya. Nah, sekarang Kolose 1 ayat 17 berkata, ia, yaitu Kristus, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, semuanya ada di dalam Kristus. Jadi sorga ada di mana? Ada dalam Kristus. Sorga ada di dalam Kristus. Oke, saya lanjut. Nah, menjadi satu roh dengan Kristus dan Kristus sebagai kepala. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Jadi yang penting dalam hidup ini adalah jiwa kita nyambung dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ditebus di kayu salib. Jadi supaya kita bersatu dengan dia. Maka di 1 Korintus 6 ayat 17 katakan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita ini telah menjadi satu roh dengan Kristus. Kita telah menjadi satu, maka hendaklah hidupmu bersama dipimpin oleh roh. Nah, jadi kita diajar dipimpin oleh roh. Karena Kristus itu adalah Allah yang roh. Kristus adalah Tuhan yang maha hadir. Ya, maha hadir. Jadi kita sudah bersatu dengan dia. Kalau kita bilang kita belum bersatu dengan dia, ya rugi kita. Yang rugi kita. Tuhan tidak rugi. Yang rugi kita. Kita tidak mengalami happiness. Full happiness. Kebahagiaan kita ada di dalam Kristus itu. Ya. Nah, Efesus 5 ayat 23 berkata, Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi tubuh kita ini sudah selamat karena kita sudah bersatu dengan dia. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Fokuslah kepada hal rohani. Ya, mari kita fokus kepada hal rohani. Ya. Amsal 25 ayat 2 berkata, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Nah, tetapi kemuliaan raja-raja ia menyelidiki. Jadi saudara, modal kita tidak cukup dengar apa yang dosen katakan, apa yang senior katakan. Untuk itu waktu kita mendapatkan firman, kita harus cek ulang, baca lagi, selidiki, sehingga kita confirm apa maksudnya. Dan 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi mari kita fokus kepada hal yang rohani. Jadi Alkitab berbicara hal-hal rohani. Nah, dan Tuhan telah menggenapi semua janji-janjinya dalam firman-Nya. Jadi makanya kepada Thomas dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Ya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi jangan kita berekspektasi, berpengharapan mau melihat. Karena Kristus itu roh. Allah yang roh tidak bisa dilihat. Kecuali dia memperlihatkan dirinya. Menampakkan dirinya. Baru dia bisa kelihatan. Ya, karena Allah itu roh. Nah, kesimpulan. Teman-teman sekalian. Ya, kesimpulan. Nah, di PL, di perjanjian lama, rumah Bapa bersifat fisik. Yaitu ruang maha suci. Ruang maha suci itulah tempat Allah bersemayam. Ya, ruang maha suci itulah tempat Allah bersemayam yang disebut sorga. Nah, Yesus juga berkata bahwa bait suci Allah adalah rumah Bapakku. Karena waktu itu Yesus masih hidup di dalam konteks perjanjian lama. Hidup di bawah kutub hukum Taurat. Dia berkata bait suci itu adalah rumah Bapakku. Aku ada di rumah Bapakku. Aku mengerjakan pekerjaan Bapakku. Ya, waktu dia berdiskusi. Nah, inilah ya, jadi bait suci itu adalah rumah Bapakku. Nah, maka dikatakan di sini di perjanjian baru, ya, rumah Bapa itu bukan lagi bersifat fisik, tapi rumah Bapa itu bersifat rohani, rohani. Nah, dia katakan apa? Di tadi Yohanes 14 ayat 2, ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Tempat tinggalnya udah banyak. Sudah ada, ya.
bukan sedang dipersiapkan, tidak. Jadi sudah banyak. Maka pergi ke situ, ya, Yesus, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, ialah aku pergi mati di kayu salib, adalah proses menyediakan tempat, ada sebagai jalan. Jadi mati di kayu salib, Yesus pergi mati di kayu salib sebagai jalan. Jalan. Ya, sehingga orang percaya bisa masuk ke rumah Bapa. Rumah Bapa yang mana? Yang banyak tempatnya, yaitu sorga. Sorga yang mana? Sorga sebagai bait suci yang baru, yaitu yang apa? Tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri yang bangkit pada hari ketiga, yaitu apa? Tubuh Kristus. Jadi mohon sahabat-sahabat perhatikan banget, ya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, itu adalah bukan pergi ke langit. Aku pergi ke situ adalah pergi ke kayu salib. Aku mati di kayu salib, itu adalah jalan untuk mempersiapkan umatnya supaya layak, ya, supaya layak masuk ke rumah Bapa yang tempatnya sudah banyak. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sudah banyak. Jadi mohon perhatian bahwa, ya, Yesus mati di kayu salib itu adalah prosesnya supaya kita layak masuk ke rumah Bapa. Maka kita telah unity dengan Kristus. Ya, kita telah menjadi satu roh, di mana you are the body of Christ, dan Kristus sebagai kepala. Jadi kita ini adalah tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala. Jadi mohon sahabat-sahabat sekalian, ya, ini menjadi perhatian kita bersama, ya. Ya, jadi ini Christ in you, the hope of glory. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mari kita menyelidikinya sesuai konteks ayat-ayatnya berbicara apa. Jadi pada hari ini sahabat-sahabat sekalian, kita diingatkan bahwa di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Ya, Yesus pergi ke situ, Yesus pergi ke kayu salib, mati di kayu salib, tetelestai di kayu salib, untuk menggenapkan hukum Taurat dalam kematiannya, sehingga kita, umat manusia itu layak masuk ke rumah Bapa yang banyak itu. Nah, disitulah kita bersatu, kita diterima dalam tubuhnya, kita bersatu di situ. Demikian penjelasan saya pada pagi hari ini. Kalau nanti kurang jelas, kita bisa lanjutkan lagi. Terima kasih Ibu. Selamat pagi semuanya, sahabat-sahabat sekalian. Thank you so much. Nama Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Girsa yang sudah memberikan satu sumbangan yang luar biasa. Baiklah, kita tidak lagi memperhatikan apa yang kelihatan, tidak berpikir secara yang jasmania, tetapi yang roh yang tidak kelihatan, yang pertama. Nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Girsa.